Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau kita bersama-sama boleh kembali lagi dalam program Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita jauh lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan pada hari ini, sejenak kita berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan untuk setiap kita dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman-Nya mengubahkan setiap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan sekali lagi dan waktu yang Engkau berikan pada setiap kami ya Tuhan, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami renungkan boleh mengubahkan kami sekali lagi, dan biarlah mengingatkan kami, menghibur kami. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas yang dalam beritakan Injil-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian tentang hal yang sangat penting. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita bertanya-tanya pada diri sendiri, atau ada orang yang bertanya kepada Bapak Ibu semua dengan pertanyaan, apa sih yang terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu atau saudara-saudari dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup ini? Nah, jika kita bertanya kepada orang-orang yang berbeda, tentu kita akan mendapatkan jawaban yang beragam, Bapak Ibu. Ada yang berkata yang paling penting dalam kehidupan saya adalah kesehatan. Nah, yang lain berkata keluarga. Ada juga yang menjawab pendidikan, pekerjaan, atau kebahagiaan diri sendiri itu sendiri. Dan semua itu baik dan penting, Bapak Ibu. Tetapi hari ini, melalui firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan, kita akan merenungkan satu hal yang jauh lebih melampaui segala sesuatu yang kita anggap penting, yang mungkin jawaban-jawaban itu muncul di setiap pikiran kita ketika ditanya seperti itu. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menuliskan sesuatu yang ia sebut sebagai hal yang sangat penting, yang menjadi pondasi atau dasar yang telah kita terima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, mari kita buka sama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. Saya akan baca kita semua. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Hanya satu ayat Bapak Ibu semua, tetapi di dalamnya terkandung kebenaran yang begitu dalam dan yang agung, kebenaran yang menjadi inti dari Injil, dan kebenaran yang tentunya mengubahkan kehidupan kita. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang hidup di kota yang besar, begitu maju dan penuh dengan berbagai pengaruh budaya, khususnya budaya Yunani. Mereka itu dikaruniai berbagai karisma rohani, tetapi juga mereka tuh bergumul dalam banyak hal, dan banyak terjadi permasalahan yang ada, seperti perpecahan, penyembahan berhala, gaya hidup yang tidak bermoral, bahkan keraguan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, beberapa orang di Korintus mulai mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, seperti yang dikatakan ayat 12. Maka mereka tuh terpengaruh oleh filsafat Yunani yang memandang bahwa tubuh sebagai penjara jiwa, sehingga kebangkitan tubuh itu dianggap tidak masuk akal atau bahkan tidak diinginkan oleh mereka. Nah, tetapi Paulus menyadari bahaya besar ini dari ajaran-ajaran seperti ini. Jika tidak ada kebangkitan, maka Kristus pun tidak pernah dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka Paulus bilang, sia-sialah iman kita kepada Kristus. Maka Paulus menulis pasal 15 ini untuk menegakkan kembali pondasi iman mereka yang sangat goyang. Dan ia memulainya dengan mengingatkan mereka akan yang sangat penting yang telah disampaikan sebelumnya. Dan ini tentu bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah mereka terima, yang menjadi dasar keselamatan mereka itu sendiri. Nah, dari hal ini saya ingin mengajak kita merenungkan sejenak hal yang terpenting itu dalam kehidupan kita, yang kita bisa tarik dan kita bawa pulang dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang pertama begini Bapak Ibu, hal yang sangat penting itu adalah Kristus mati karena dosa-dosa kita. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, inilah inti dari berita Injil itu sendiri.
bukan sekedar seorang guru agama yang mati karena sebagai seorang martir, bukan sekedar teladan yang mati karena keyakinannya, tetapi Kristus mati karena dosa-dosa kita. Nah, kalau kita bisa melihat di ayat tadi, kata mereka itu di sini dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, berarti itu sebab atau untuk. Ini menunjukkan satu konsep penggantian atau substitusi. Kristus mati menggantikan kita, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dosa-dosa kita lah yang dibawanya, yang dia bawa di kayu salib. Setiap dosa kita lah yang dia tanggung, baik itu kebohongan, kemarahan, keserakahan, rakus, bahkan kesombongan, dan bahkan pemberontakan terhadap Allah itu sendiri telah ditimpakan kepadanya. Nah, kita berhenti sejenak di sini, kita mau merenungkan beberapa hal. Mengapa kematian Yesus begitu penting? Tentu kita yang mendengarkan hal ini tahu jawabannya, yaitu bahwa karena upah dosa adalah maut sendiri, seperti dikatakan Roma 6 ayat 23. Manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada amal baik, tidak ada ritual keagamaan, bahkan tidak ada usaha manusia yang dapat menghapus dosa manusia itu sendiri. Dan di sini kita baru paham bahwa hanya darah Kristus yang sempurna dan yang tak bercacat itu yang dapat menjadi tebusan yang cukup bagi dosa-dosa kita. Nah, di kayu salib terjadi pertukaran yang agung. Dosa kita ditimpakan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diberikan kepada kita yang percaya. Inilah inti dari Injil, bahwa bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang datang menyelamatkan kita melalui kematian anaknya. Sebab itu Bapak Ibu semua, pertanyaan hari ini adalah untuk kita, apakah kita sungguh-sungguh menyadari betapa seriusnya dosa kita? Dan apakah kita sungguh-sungguh bersyukur atas pengorbanan Kristus yang begitu besar? Hal yang sangat penting ini harus menjadi pusat dari iman dan tingkah laku kita dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, yang kedua, hal yang sangat penting di sini adalah hal juga yang sesuai dengan kitab suci. Paulus menambahkan kalimat di sana sesuai dengan kitab suci. Ini bukan sekedar tambahan, tetapi sangat penting Bapak Ibu. Karena hal ini menunjukkan bahwa kematian Kristus bukanlah kecelakaan sejarah, bukan kegagalan seorang nabi, tetapi bagian dari rencana Allah yang agung sejak semula. Ketika Paulus berkata sesuai dengan kitab suci, ia sedang merujuk pada perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama berbicara tentang Kristus. Dalam Yesaya 53 telah dibuatkan, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh kejahatan kita. Bahkan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bahkan Mazmur 22 menggambarkan penderitaan Mesias. Di sini sistem korban dalam kitab Imamat adalah bayangan dari korban yang sempurna yang akan datang. Ini berarti bahwa keselamatan bukanlah rencana cadangan Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, tetapi inilah rencana kekal yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Sebetulnya Allah tidak terkejut oleh dosa manusia. Ia telah mempersiapkan jalan keluar sejak semula, dan jalan itu adalah Kristus. Bagi kita hari ini, hal yang memberikan kepastian yang sempurna itu apa? Iman kita bukan didasarkan pada dongeng atau mitos-mitos buatan, tetapi pada penggenapan janji-janji Allah sepanjang sejarah. Alkitab yang kita pegang Bapak Ibu, yang kita baca setiap hari, bersaksi tentang Kristus yang begitu luar biasa. Ketika kita membaca perjanjian lama, kita melihat sebuah persiapan. Dan ketika kita melihat perjanjian baru, kita melihat sebuah penggenapan yang luar biasa juga. Semuanya tentu menuju kepada Kristus. Nah, yang ketiga, hal yang sangat penting yang dikatakan Paulus adalah dasar iman dan keselamatan kita. Paulus berkata bahwa ia menyampaikan hal ini sebagai yang sangat penting, karena inilah fondasi iman kita. Dalam ayat selanjutnya, Paulus itu menjelaskan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kita masih hidup dalam dosa, dan kita juga orang yang paling malang.
Tetapi karena Kristus telah mati dan dibangkit, maka iman kita memiliki dasar yang kokoh, yang kuat. Karena apa? Karena kematian Kristus adalah pembayaran penuh untuk dosa, dan kebangkitannya adalah tanda bahwa Bapa menerima korban itu. Tanpa kematian tidak ada pengampunan, dan tanpa kebangkitan tidak ada kepastian. Sehingga kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Kristus. Hal ini sangat penting karena menentukan keselamatan kita. Tidak ada jalan lain untuk diselamatkan selain melalui Kristus yang menembus dosa kita. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14:6, kalau kita bisa mengingat kembali, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bahkan Petrus pun berkata di Kisah Rasul 4:12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Bapak Ibu semua, pertanyaan yang paling penting bagi setiap pribadi kita adalah begini: apakah kita sudah menerima kematian Kristus sebagai pengganti dosa kita? Apakah kita percaya bahwa di kayu salib Dia mati untuk Bapak Ibu secara pribadi? Atau kita masih mengandalkan kebaikan diri sendiri, ritual atau liturgi agama kita, atau hal lain untuk menyelamatkan diri kita? Ini pertanyaan penting karena kita masih di masa-masa prapaskah. Bapak Ibu semua yang terkasih, hari ini kita telah merenungkan hal yang sangat penting yang kita baca tadi, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, ini tuh bukan sekedar doktrin Bapak Ibu, tetapi kebenaran yang mengubahkan hidup kita sehari-hari. Di dunia yang sibuk ini, kita sering tergoda untuk menganggap hal-hal lain itu lebih penting dan lebih utama. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan keluarga, bahkan studi, hiburan kita, bahkan pelayanan menjadi sebuah kesibukan kita. Sehingga terkadang bahkan sering kita lupa bahwa inti dari segalanya adalah Kristus yang mati untuk kita. Kita bisa bergereja setiap minggu, terlibat berbagai pelayanan, terlibat dalam kegiatan rohani. Tetapi jika kita tidak sungguh-sungguh menghidupi dan bersyukur atas karya salib yang telah kita terima, maka sebetulnya kita kehilangan arah, kita kehilangan yang terpenting itu. Nah, sebab itu pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan apakah Injil itu, berita tentang kematian Kristus karena dosa-dosa kita, benar-benar menjadi pusat hidup kita atau tidak. Apakah itu menjadi motivasi kita setiap hari untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan atau tidak? Apakah berita itu, yaitu berita Injil, membentuk cara kita melihat diri sendiri, melihat orang lain, melihat penderitaan, dan melihat masa depan kita di dalam Kristus? Nah, jika Bapak Ibu yang melihat bahkan mendengarkan MDT pada hari ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah saatnya. Hal yang sangat penting ini ditawarkan kepada Bapak Ibu secara pribadi. Kristus mati untuk dosa-dosa kita, Ia bangkit untuk membenarkan kita, maka kita harus meresponi hal ini dengan sebuah tanggung jawab yang penuh bahwa kita perlu menerima anugerah itu dengan iman dan kita diselamatkan. Jika Bapak Ibu yang sudah percaya, biarlah kebenaran ini kembali menggerakkan hati kita untuk bersyukur dan hidup bagi Kristus yang telah mati bagi kita. Jangan biarkan rutinitas kegiatan sehari-hari kita membuat kita mati rasa terhadap kasih karunia yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita juga. Tapi kita juga memiliki tanggung jawab bahwa memberitakan Injil seperti moto gereja kita. Beritakanlah hal yang sangat penting ini kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, bahkan kepada orang yang kita jumpai dan bagi kita tahu belum percaya kepada Kristus. Karena pada akhirnya Bapak Ibu semua kita bisa melihat bahwa dunia ini perlu Kristus, perlu Juru Selamat yang agung. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, meneguhkan kita, dan menghibur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan kembali satu berita tentang anugerah Tuhan yang
rela mati menebus dosa kami. Tapi biarlah Tuhan bukan sekedar firman Tuhan yang kami terima, yang kami mengerti, tapi itu mengubahkan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dengan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan tentunya kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Yang kami yang belum percaya kepada Kristus, biarlah Engkau tarik dengan tali kasih-Mu sehingga kami boleh benar-benar percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bagi kami yang Tuhan yang sudah menerima anugerah itu, biarlah Engkau pakai kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar baik itu tentang keselamatan yang Kau berikan pada setiap kami, untuk kami bisa beritakan kepada orang lain yang belum percaya. Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di MDT berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.